Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda bergabung dengan Manusia Merdeka, Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bung Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Presiden Jokowi dalam pidatonya di rapat kabinet mengingatkan para menterinya untuk betul-betul mengutamakan kesehatan, gitu. Jangan lagi terlampau mengutamakan ekonomi. Kira-kira bahasa mudahnya seperti itu. Ini banyak orang kemudian jadi kaget. Ada yang salah nih dengan Presiden Jokowi. Jangan-jangan media salah kutip gitu. Tapi saya tadi coba-coba cari-cari, kelihatannya sih benar statementnya dari Presiden Jokowi itu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi ini, Bang Said itu? Kalau saya sih nggak kaget. Oh, nggak kaget? Saya nggak kaget karena nggak kaget. Oh, ya. Karena berbagai hal selalu demikian. Membenarkan beliau itu bicara sesuai keadaan. Sesuai keadaan. Kita contoh aja lah. Ngomong tentang bahwa bandara internasional sudah terlalu banyak. Padahal yang meminta bandara dibangun adalah beliau, ya kan? Ya. Nah, terus ya, jadi udah sering sekali seperti itu. Jadi jangan heran. Terus macam-macam, selalu kontra. Jadi selalu menurut saya adalah ingin menjadi pahlawan terhadap keadaan. Ingin selalu menjadi pahlawan terhadap keadaan. Artinya, begitu. Sebagai presiden harusnya kan memang begitu. Dalam situasi ini dia yang harus tampil di depan. Iya, tapi dia harusnya pahlawan terhadap perjuangan itu presiden. Pahlawan terhadap visi misi itu presiden, bukan pahlawan terhadap keadaan. Kita contoh aja lah. Setiap keadaan pasti jadi pahlawan. Terjadi gempa bumi datang, janji, setelah itu dilupakan. Kan masih banyak bekas-bekas gempa bumi itu bencana alam itu nggak direalisasikan gitu. Jadi selalu adalah muncul sebagai pahlawan apabila ada keadaan. Itulah Jokowi. Jadi jangan heran kalau dia bicara sesuai dengan ini, nanti akan bicara lagi. Nah, dan dia seakan-akan lupa bahwa dia pernah menyatakan hal yang berbeda. Itulah hebatnya menurut saya. Beliau. Kita masih ingat, masih kita bahas dengan Mas Hersu bahwa kami minta hentikan dulu pembangunan ibu kota itu bulan Februari Maret kita bahas, Mas Hersu ya. Kita minta prioritaskan dulu kesehatan, ya kan Pak? Ya. Di bulan Maret, jangan pikirkan ekonomi. Pak JK juga menyatakan, COVID hanya ekonomi bisa tumbuh kalau COVID berhenti. Itu kan begitu tapi kan keluar kan pernyataan-pernyataan saat itu yang masih ingat, mari kita buka pariwisata karena pariwisata menjadi potensi terbesar gitu kan. Nah, terus mari kita menyatakan hentikan ibu kota macam-macam, dan tapi kan dilawan oleh dan beberapa menterinya juga menyatakan hal demikian. Nah, setelah tidak terkendali COVID ini muncul lagi sebagai pahlawan. Kuperintahkan ke kalian, jangan ekonomi dulu deh. Jadi begitu terus, apabila dia gagal maka dia muncul sebagai pahlawan lagi terhadap keadaan kegagalan yang bisa dibikin. Jadi nah ini bahaya sekali bagi suatu negara. Jadi pemimpin itu harus konsisten apa yang ingin dicapai, bukan bermain di atas ombak. Beliau ini bermain di atas ombak. Jadi ombaknya mengarah ke sana, ya seakan-akan nanti kalau ditelusuri bahwa saya kan udah pernah menyatakan bahwa utamakan ekonomi. Dia lupa bahwa yang memerintahkan dulu tidak usah mengatakan ekonomi, tidak usah mengatakan COVID, adalah beliau juga. Nah, itu seakan-akan dilupakan. Itu Mas Her. Oke, jadi kan memang beberapa waktu lalu Presiden Jokowi misalnya menyatakan dalam tanda petik sebenarnya memuji keputusan sendiri untuk tidak melakukan lockdown. Kan gitu ya. Kalau sampai kita untung nggak lakukan lockdown, kalau lockdown ekonomi kita bisa berantakan. Gitu. Tapi sekarang dengan situasi sekarang ini kan jadi terbalik gitu ya. Ya. Jadi saya salut terhadap mentalnya Pak Jokowi terus terang. Bahwa menyatakan hal yang berbeda itu merasa tidak salah. Itu menurut saya, saya mungkin kalau disuruh kayak gitu, mungkin hanya 3 kali dilakukan mungkin saya meninggal. Karena stres gitu. Ya. Oke. Jadi membohongi diri sendiri adalah pekerjaan. Membohongi diri sendiri adalah pekerjaan paling berat bagi seseorang yang punya integritas. Ya. Itu ada
ada bahasa Anda boleh berbohong pada semua orang, tapi Anda tidak mungkin membohongi diri sendiri. Itu gitu ya, yang kata-kata bijak yang begitu ya. Oke. Betul. Jadi kalau ada orang sudah bisa membohongi diri sendiri, berarti pasti gampang sekali membohongi orang lain. Nah, sekarang gini, tentu ada satu penyebab yang serius mengapa kemudian Presiden Jokowi berubah sikapnya dengan menyatakan harus diutamakan kesehatan, jangan terlampau fokus pada masalah ekonomi. Dan sebenarnya ini logika yang benar harusnya kan gitu ya. Apa kaitannya dengan kondisi perekonomian kita saat ini? Saya melihat begini, sekarang kan begini, saya menduga bahwa ini ada tekanan internasional juga masuk. Ada tekanan internasional, dan saya melihat bahwa mungkin juga sekarang karena begini, mencoba masuk ke ekonomi gagal juga. Akhirnya dia mau fokus ke ekonomi gagal, kesehatan terabaikan. Akhirnya dua-duanya tidak didapatkan. Nah, sekarang yang saya was-wasnya adalah sekarang menyatakan utamakan kesehatan, tapi di anggaran yang dikeluarkan tidak ke kesehatan. Tidak ke kesehatan. Kita lihat bahwa COVID ini yang 900 triliun itu kan hanya 183 triliun ke COVID. Sisanya ke ekonomi. Jadi kalau beliau memang betul menyatakan bahwa ke COVID, maka Perpres 72 bulan Juni itu rubah sekarang. Anggaran COVID pindahkan semua ke COVID. Supaya daerah-daerah anggaran yang dibungkus COVID pindahkan ke COVID. Nah, itu baru benar. Tapi lucunya Mas Hersu, dia menyatakan kita utamakan kesehatan, tapi anggaran COVID kecil. Kita lihat yang naik besar tuh di 2021 adalah polisi, pertahanan, PUPR, bukan kesehatan. Jadi agak aneh yang dinyatakan bahwa saya prioritaskan ini, tapi anggarannya nggak ke situ. Tapi ya jangan heran, beliau kan memang gampang sekali mengeluarkan kata-kata. Biasa-biasa. Ya. Tapi seharusnya menurut Anda diikuti dengan realokasi anggaran ya gitu. Dan bagaimana cara melakukan realokasi itu? Gampang sekali sekarang, karena apa mau presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Corona, kan DPR sudah nggak perlu diajak lagi bicara. Nggak perlu lagi. Bikin aja Perpres bahwa saya alihkan ini. Dan saya beritahu di dalam Perpres 72 itu APBN perubahan, itu Perpres 72 itu adalah perubahan 2020. Itu ada dana 200 triliun itu belum bertuan. 200 triliun itu bertuan. Belum tahu mau dipakai apa, hanya punya judul. Punya judul aja pemulihan ekonomi nasional, tapi nah, yang lucu kan sekarang pemulihan dia menyatakan kesehatan diutamakan, tapi dia bubarkan Satgas Covid. Terus membentuk ini yang dibawa Pak Erick Thohir ini, ekonomi. Jadi bertentangan betul antara ucapan dia dengan kebijakan. Dari kelembagaan dia ubah Satgas Covid yang langsung ke presiden dibubarkan kan. Terus anggaran ke Covid tidak tinggi, hanya dibungkus Covid. Jadi saya bingung juga, ini gimana logikanya? Saya baca tadi itu Mas Hersu, ini gimana sih ini antara ucapan dengan fakta kebijakan yang diambil berbeda. Oke. Tadinya saya berharap bahwa ini muncul kesadaran baru dari Presiden bahwa untuk saat ini memang yang diprioritaskan adalah kesehatan gitu loh Bang Said Didu. Dan itu sebenarnya memang logika yang benar kan? Karena bagaimana mungkin ini situasi krisis karena kesehatan, tapi kemudian diperbaiki bukan kesehatannya, tapi bagian lain seperti sama orang gatal di kepala yang digaruk di kaki kan gitu. Saya berusaha juga menaruh kepercayaan. Tapi saya masih susah bahwa saya bisa percaya antara omongan yang disampaikan beliau. Saya masih susah. Karena kalau beliau melakukan itu, seorang pemimpin, maka harusnya sehari sebelum bicara, dia sudah melakukan realokasi anggaran. Karena di kewenangan dia. Bukan, ini kan, itu pemimpin.
Hari ini aku umumkan bahwa aku utamakan kesehatan, maka aku lakukan realokasi anggaran untuk kesehatan. Itu pemimpin. Ya. Okay. Ini kan seakan-akan marah, kalian semua utamakan kesehatan dong. Tapi kan yang punya kewenangan dia. Ya. Jadi nah kebiasaan beliau kan adalah seakan-akan anak buah salah, kan seakan-akan. Ini kan nanti Pemda lagi disalahkan, macam-macam yang disalahkan. Ya, itu sama dengan berapa kali beliau marah kepada para menteri karena penyerapan anggarannya tidak baik kan gitu, dan kemudian bahkan diancam reshuffle, tapi kemudian ternyata beliau menyatakan tidak akan ada reshuffle, tidak minggu ini juga tidak pekan depan kan gitu. Jadi begini Pak Heresu, beliau ini tidak mungkin seakan-akan bahwa publik ini tidak tahu informasi. Nah, saya juga harap bahwa birokrat itu bicara jujur. Saya salut dulu waktu Kementerian Kesehatan mengemukakan, pada kan saat itu kan dikritik Kementerian Kesehatan. Buka data, kami tuh hanya sekian anggarannya Bapak Presiden, bukan kami daya serapnya rendah. Jadi, nah ini kan selalu menyalahkan ke bawah. Nah, ini kan yang paling bahaya bagi seorang pemimpin. Nah, ini selalu ingin cari muka ke rakyat, tapi berbalik terus karena ada orang bicara seperti halnya begini. Data kan terbuka. Kita bisa buka semua. Jadi janganlah bikin pernyataan yang gampang sekali dibantah. Jadi menurut saya itu penyakit beliau karena mungkin begini. Karena sukses dulu pakai buzzer sama influencer, maka apa ucapannya ini pasti dikerjakan oleh buzzer dan influencer saya untuk meyakinkan rakyat. Kira-kira itu masih ada di pikirannya dia. Dia nggak paham bahwa influencer dan ininya dia sudah banyak yang masuk kuburan, gitu. Kuburan tanda kutip dan nggak dipercaya publik. Ya, jadi saya kira paling bagus sekarang kita menunggu dan sambil berharap bahwa kali ini apa yang disampaikan oleh Presiden itulah yang akan dilakukan, gitu. Bukan seperti sebelumnya mau menyatakan reshuffle, tapi kemudian ternyata tidak ada reshuffle, gitu. Kadung para buzzernya udah mulai menggoreng isu itu, nanti kecilek lagi kan gitu. Saya gini Pak Heresu, kewenangan yang ada di Presiden, mudah-mudahan ini kan hari Senin nih, masih ada waktu beberapa hari, berubahlah Perpres 72. Ya. Pertama, gua lihat belanja yang karena utang kita itu akan bertambah sekitar 1.500 triliun. 1.500 triliun yang ini. Nah, terus sekarang yang problem besar adalah ini COVID ini menyedot uang rakyat loh. Coba bayangkan Pak Heresu, kita PCR itu 2,5 juta rata-rata untuk swab itu 2,5 juta rata-rata. Kalau ada orang kena satu keluarga 5 orang, maka swab semua kan 5. Itu 7,5 juta. Itu kan minimal 3 kali loh. Ya kan, pada saat dia sembuh di swab lagi kan. Nah, rapid test 200.000. Coba bayangkan bebannya rakyat. Itu tuh. Bisa nggak? Seperti Presiden Jokowi minggu ini menyatakan seluruh biaya tes ditanggung negara. Semua biaya tes ditanggung negara. Itu kalau itu keluar, itu baru bahwa benar dia pernyataannya begitu. Saya pernah datang ke rumah sakit nganter ini, itu orang yang swab itu rata-rata rumah sakit yang tidak terlalu ramai, itu kalau hari libur 200 orang. 200 orang kali 2,5 juta, ya kan, berarti 2,5 juta, 500 juta sehari. Jadi uang kesedot 500 juta sehari, itu kira-kira. Nah, berapa rumah sakit yang begitu? Nah, rakyat kebebani oleh itu. Jadi dengan demikian, maka daya beli makin turun karena uang kesedot ke uji. Nah, jadi bisa nggak itu dibebankan, ditanggung negara? Dari kalau Pak Jokowi mau membuktikan omongannya, tolonglah besok ubah APBN Perpres 72 dan menyatakan seluruh biaya untuk tes COVID ditanggung oleh APBN. Dan itu oke. Nah, dan kita akan angkat tangan, angkat topi kepada Presiden Jokowi kalau itu dilakukan. Ya, jadi kita akan lihat sekarang pas ditanya berapa kali sih dia di rumah sakit COVID di Pulau Galang? Iya kan?
dengan bangga kan nggak pernah masuk akal bahwa di pulau itu dibangun COVID yang kenanya di Jakarta kok, di kota-kota besar gimana cara ngangkutnya, tapi ya itu kebijakan seperti itu nggak masuk akal sama sekali. Jadi tapi ya inilah para pemujanya, coba berapa uang nganggur tuh rumah sakit Pulau Galang yang itu mulai tempat isolasi ya para orang Indonesia yang di luar negeri ya, tadinya digunakan untuk itu ya. Betul. Nah, ini kan problem sekarang adalah bahwa siapa yang mengusulkan proyek kelihatannya. Ini lebih bahaya kepada proyek. Itu Pak Hersul. Jadi kalau Pak Presiden ini konsisten itu, maka cobalah. Saya hafal APBN itu dari 1.500 triliun utang kira-kira keluar itu, ya, masih ingat kan pernyataan wakil ketua yang ekonomi Pak Budi Sadikin, bayangkan itu kesalahan hitung kan itu hampir 100% kesalahan hitungnya, kebutuhan hanya 3 triliun dikasih 34 triliun, gimana logika saya ini birokrat, sedih saya membacanya itu. Bayangkan butuhnya 3 triliun dikasih plafon 34 triliun. Berarti dia plafon lain juga banyak yang salah. Ya. Oke. Jadi kita tapi sekarang dalam posisi, kalau dalam agama kita menyebut husnuzon dulu lah sekali ini ya. Sekali-kali boleh dong husnuzon pada Presiden Jokowi dan kita. Saya begini. Ya. Saya begini Pak Hersu. Ini ekonomi kita. Sebenarnya kan ekonomi kita itu kan betul Jokowi prioritas dulu deh ke kesehatan. Karena ekonomi Indonesia hanya 2 sumbernya, pabrik Allah dan sunnatullah. Pabrik Allah itu adalah sumber daya alam, sawit, kakao, itu pabrik Allah. Covid ada, tidak ada Covid, tetap aja berbuah. Sunnatullah itu konsumsi. Ada Covid, nggak ada Covid, orang tetap makan. Jadi hanya 2 itu aja. Nah, sekarang ini lagi agak bagus nih sekarang. Harga karet naik. Harga karet itu biasanya 6.000, sekarang 16.000, 17.000 per kilogram. Harga kopi naik, kakao naik, kemudian harga sawit naik. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan Presiden adalah melobi. Ada 3 hal yang perlu dilakukan Presiden. Menutup semua impor terhadap produk yang dibutuhkan dan bisa diproduksi dalam negeri. Tutup. Yang kedua, melobi negara-negara agar ekspor kita bertambah terhadap sumber daya alam. Yang ketiga, menurut saya, menelusuri semua perusahaan tambang ini untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran. Saya kira begini, Pak. Yang ketiga adalah bahwa memberikan uang kepada rakyat agar konsumsi naik. Menurut saya, kita ingat pernyataan Faisal Basri menyatakan bahwa periksa semua perusahaan tambang, termasuk perusahaan terutama perusahaan nikel. Faisal Basri sudah menyampaikan data bahwa harga nikel yang kadar 2% di luar negeri itu $40 per ton. Tanah yang mengandung nikel. Tapi dipaksa tanda kutip untuk menjual ke smelter Cina yang ada di Indonesia. Jadi begini, kalau bahan baku nikel ini diekspor ke pabrik smelter yang ada di Cina, maka Indonesia dapat $40 per ton. Dapat devisa, dapat pajak karena terhadap $40. Tapi kalau dikasih kepada pabrik Cina di Indonesia, smelter Cina di Indonesia, maka dibayar hanya $20. Separuh. Tapi hasilnya separuh. Itu data dari yang diungkap Faisal Basri. Padahal hasil smelter yang di Cina, smelter Cina di Indonesia diekspor juga ke Cina. Jadi pertanyaannya, telusuri semua seperti ini supaya Indonesia dapat besar. Jadi minimal begini deh, jalan tengahnya. Smelter Cina di Indonesia, saya minta Anda membeli bahan baku nikel saya sama dengan harga yang Anda beli di negara Anda. Nah, maka pendapatan naik, negara naik. Tapi ada yang berani, berarti ada sesuatu di balik ini. Telusuri semua tuh, ditambang batu bara, ditambang boksit, ditambang emas, telusuri semua. Itu baru.
Ya. Itu ekonomi. Jadi sebenarnya masih banyak di dalam situasi saat ini masih banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi kita ya. Nah, peluang hilang, peluang banyak, tapi hilang karena takut terhadap cukong kekuasaan. Itu yang membuat hilang peluang. Iya. Terima kasih. Jadi yang memenjara ekonomi Indonesia, memenjara ekonomi Pak Jokowi ini adalah para cukong. Nggak ada yang berambil kebijakan. Yes. Karena cukong yang menentukan. Itu problem. Baik. Terima kasih, Bang Said. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.